Selamat sore teman-teman semua, para subscriber channel Kandang Entok, channel yang membahas tentang dunia perentokan. Pada sore kali ini menikmati secangkir kopi ya teman-teman, santai di kandang saja, kita mengrefresh pikiran, otak biar tidak jenuh, sembari ditemani secangkir kopi, tapi bukan kopi hitam ya teman-teman, ini kopi mix. Kata Yayat, kalau you hitam gue mix, karena gue nggak mau jadi follower lu. Oke. Kedengarannya mungkin bisa dikatakan beternak entok itu berat ya teman-teman, untuk para pemula yang mungkin baru merencanakan untuk membudidayakan unggas jenis entok ini. Tetapi untuk teman-teman semua, sesuatu hal emang perlu kita coba dulu biar nanti kita tahu sebagaimana beratnya untuk beternak entok. Tapi banyak juga di kalangan teman-teman yang mungkin sudah lama berkecimpung di peternakan entok yang mungkin sedikit membantu perekonomian teman-teman semua ya. Di sini tadi di sela-sela waktu sehabis memberikan pakan sore, sembari kita menikmati keindahan yang ada di kandang. Entok-entok kita sedang mandi, habis diberikan pakan, itu menjadi kenikmatan tersendiri ya teman-teman tentunya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk memulai berwirausaha di bidang peternakan, salah satu yang mungkin patut kita coba yaitu peternakan entok. Untuk pembahasan yang lain mungkin sudah banyak sekali dari para youtuber yang lain yang sudah mengupload bagaimana cara peternak entok, bagaimana untuk mengatasi segala sesuatunya dalam dunia peternakan. Tapi di video ini saya hanya ingin menekankan untuk teman-teman yang ingin mempunyai jiwa usaha yang kuat, tentunya harus disiapkan mental yang kuat juga ya teman-teman. Selain mental juga tentunya modal yang cukup, karena semua itu jelas tidak semua orang itu punya. Kadang ada yang punya mental kuat tetapi mereka tidak punya modal, dan akhirnya mereka hanya stay di situ saja. Ada juga yang punya modal besar tetapi karena mentalnya tidak kuat atau tidak punya manajemen yang hebat, akhirnya uang yang mereka punya atau modal yang mereka punya akan hilang dan habis pada waktunya. Tetapi semua itu juga tidak luput dari sebuah proses ya teman-teman. Apapun itu usahanya, apapun itu jenis pekerjaannya, tentunya pasti melalui proses yang panjang. Kalau teman-teman mungkin ada yang berpandangan atau berkeinginan untuk beternak entok jenis pembesaran, saya tekankan saja untuk penyediaan pakan awal, starter, dan pakan finisher harus tersedia lebih dulu. Jadi polanya itu jangan membeli bibitnya dulu. Jadi jangan beli anakan entok dulu. Yang harus teman-teman lakukan yaitu setelah kita menyediakan tempat yang layak dan mungkin bisa untuk kita beternak dalam jumlah besar, tentunya yang harus teman-teman sediakan itu pakan starter dan pakan finisher. Jadi pakan starter itu biasanya kita memakai pur atau konsentrat yang dari pabrikan,
Yang digunakan itu tergantung jumlah yang mau kita ternakan atau yang mau kita besarkan. Misalkan teman-teman ada keinginan untuk beternak 200 ekor, 100 ekor, 300 ekor, itu minimal dalam penyediaan pakan starter itu, kalau 100 ekor itu minimal 50 kilogram ya. Jadi satu karung atau satu sak itu minimal. Tapi biasanya dalam satu periode itu, dalam pemeliharaan 100 ekor itu kisaran sekitar 75 kilogram. Itu yang sudah sering saya sediakan untuk proses pembesaran atau pemeliharaan anakan entok sekitar 100 ekor. Jika teman-teman mau beternak sekitar 200, ya tinggal mengalihkan saja. Minimal kita menyediakan pakan starter itu kurang lebih sekitar 3 sak karung pur atau konsentrat pabrikan yang ada di toko-toko ternak. Itu baru pakan starternya, dengan harga kurang lebih kisaran per sak sekarang itu kurang lebih sekitar 400.000. Itu tergantung merek dan produsennya. Jadi dana yang kita siapkan untuk pembelian pakan starter itu misalkan 3 sak itu ya kurang lebih sekitar 1.200.000 rupiah. Itu baru pakan starternya. Apalagi kalau misalkan kita lanjut untuk finishernya atau pakan sampai usia dewasa siap jual, itu paling tidak untuk 100 ekor kita harus menyediakan minim itu 2 kuintal katul. 2 kuintal katul ya, berarti 200 kilo itu minim. Tapi untuk lebih longgarnya kurang lebih ya kita harus menyediakan sekitar 3 kuintal katul padi. Itu baru katulnya. Belum lagi nanti teman-teman harus menyiapkan nasi aking ya, jelas itu untuk mengurangi dan memberikan tingkat kekenyangan pada ternak-ternak kita. Karena sifat nasi aking itu jelas kalau terkena air itu dia mengembang dan menimbulkan kehangatan pada si unggas-unggas tersebut, karena dia mempunyai karbon yang tinggi ya. Jadi untuk manusia aja bisa kenyang, apalagi untuk unggas ya teman-teman. Jika di rata-rata untuk harga katul di wilayah saya itu sekitar 3.500 ya. Jadi satu kuintalnya sudah 350.000 rupiah, itu satu kuintal. Tinggal dikalikan kebutuhannya berapa kintal. Misalkan kebutuhannya harus disediakan itu 3 kuintal, berarti kurang lebih kisaran 1.050.000 rupiah. Itu cuma untuk katul, belum nanti penyediaan nasi aking. Nasi aking kalau misalkan di area saya ini sedang mulai naik sekitar 3.500, itu kita menyediakan satu kuintal ya kurang lebih 350.000 rupiah. Di total semua itu pakan yang harus disediakan sebelum kita membeli DOE-nya atau anakan entoknya. Kalau kita sudah mempunyai pakan dulu dalam proses beternak, kita akan lebih santai pikirannya. Jadi nggak keburu pur habis, konsentrat habis baru beli. Terus karena stoknya sedikit, akhirnya kita dalam memberikan pakan pur itu kita lebih hati-hati, akhirnya kurang maksimal ya teman-teman. Lihat saja peternakan ayam itu DOC-nya belum datang pun mereka sudah punya stok pakan yang melimpah dalam jangka waktu pemeliharaannya. Jadi jelas mereka manajemennya itu penyediaan pakan dulu. Tidak seperti teman-teman yang mungkin baru pemula, biasanya mereka beli
bibitnya dulu, baru memikirkan untuk pakannya. Yang akhirnya di sini yang dirasakan teman-teman pasti keteteran, apalagi dalam proses pembeliannya itu ecer ya. Ada uang segini baru beli, ada uang segini baru beli, tentunya itu akan menambah nilai kos pakan kita ya teman-teman. Dan biasanya kalau pikiran kita sedang kacau, ternak kita pun akhirnya kacau teman-teman. Sedang kita mau beli pur, belum punya uang ya. Ini sebagai contoh saja, ternak kita sudah mau minta makan, sedangkan kita nggak punya uang ya. Kita harus cari dulu atau nunggu bayaran dulu. Setelah beli, nah, akibatnya apa ya, otomatis yang mereka makan itu jelas kurang ya teman-teman. Yang disinilah yang akhirnya kalau pikiran kita kacau sebagai peternak, nanti ternaknya juga ikutan kacau teman-teman. Jadi makanya disarankan untuk teman-teman baik pemula ataupun yang mungkin sudah senior, tentunya mungkin manajemen peternakan ayam broiler itu patut kita coba teman-teman, karena mereka itu sebelum DOC-nya datang, pakannya itu sudah satu gudang. Jadi untuk pemberian pakannya itu bebas, nggak ada pikiran, nggak ada takaran. Yang penting mereka makan gemuk, tinggal kita kalkulasi saja berapa biaya pakan yang kita keluarkan. Kalau misalkan terlalu tinggi ya kita cari solusinya biar pakannya itu lebih irit lagi, lebih murah lagi kayak gitu teman-teman. Dan kebanyakan dari kita ya, saya pribadi juga seringkali belinya ecer ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung seperti yang tadi saya terangkan, tapi untuk beberapa periode sempat dulu, karena saya bermain dalam proses pembesaran yang jumlahnya lebih banyak, itu ya sistem seperti itu saya terapkan di kandang, dan alhamdulillah juga hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Untuk harga jual ya tentunya itu mengikuti perkembangan nilai ekonomi yang ada. Jadi kalau misalkan pasaran sedang rendah ya gimana caranya kita bisa berpikir atau mengolah agar proses penjualannya itu cenderung mahal. Apa kita menunggu waktu ulur waktunya, ataupun kita menjual pas momen dimana seharusnya belum dijual, karena nilai harga sedang naik dan banyak peminat, kita jual saja. Biasanya kalau sedang banyak peminat lah, disitulah pastinya kita akan mendapatkan untung yang lumayan. Untuk indukan ya jelas sangat bagus ya teman-teman, dan penyediaan indukan di kandang pun ya setidaknya bisa mengurangi biaya pembelian bibit, atau karena di sini kita konsentrasinya di peternakan entok, tentunya bisa mengurangi biaya pembelian anakan entok ya. Walaupun misalkan teman-teman nggak banyak lah di rumah, ada berapa ekor, ada 10, 15, tentunya kalau mereka bertelur dan mengerami dan menghasilkan anakan entok, tentunya sedikit mengurangi biaya untuk kita membeli anakan entok di kandang kita. Ya seperti biasa inilah ya teman-teman. Jadi aktivitas sore sambil kita menunggu malam ya, aktivitas habis sore saat memberikan pakan, sedikitlah kita berbincang-bincang untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya tentunya, dan apapun usahanya pastinya itu harus melalui sebuah proses, di mana proses itu akan menambah mental kita atau malah menurunkan mental kita. Itu tergantung diri kita masing-masing ya. Yang jelas di sini poinnya teman-teman harus punya mental yang cukup dan modal yang cukup untuk memulai suatu hal, dan tentunya semuanya harus melalui proses yang panjang. Terima kasih untuk
obrolan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan untuk teman-teman semua yang sedang melakukan proses berwirausaha di bidang apapun itu, semoga berkembang dan berkah usahanya. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos.